Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih membicarakan mengenai penyakit hepatitis akut yang misterius sampai sejauh ini, dan kita masih bersama Profesor Hanifah Oswari dan juga Pak Diki Budiman untuk membahas hal ini. Saya kembali lagi ke Prof. Hanifah. Kalau kita lihat bahwa saat ini yang terjangkit adalah anak-anak dengan mungkin keterbatasan dari kondisi fisik anak-anak, apakah bisa dibilang bahwa untuk angka kematian dari hepatitis akut ini juga masih sangat-sangat mengkhawatirkan, terutama kalau kita bandingkan dengan mungkin ketakutan terakhir yang kita alami kan COVID-19 begitu, yang juga menelan banyak korban jiwa, tapi sebenarnya secara angka banyak, apalagi pada saat kita mendapatkan varian-varian yang sudah lebih lemah begitu, sebenarnya sudah bisa ditekan gitu angka kematiannya. Kalau di hepatitis akut ini yang sejauh ini sudah diketahui bagaimana, Prof? Ya, memang kita mencatat bahwa ada kematian yang disebabkan oleh keadaan yang kita sebut hepatitis akut berat ini. Tetapi sampai saat ini kan kasus yang masuk dalam probable-nya masih sedikit. Kita perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk hepatitis E untuk menyingkirkan keadaan ini supaya sebelum masuk ke kriteria probable. Kematian kalau secara epidemiologis bisa dihitung persen, bisa dihitung angka fatality rate-nya, tetapi untuk orang tua berapapun angka kematian itu berbeda. Karena itu saya kira kalau sudah ada kematian ini menjadi perhatian yang serius lah buat pemerintah juga, bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Iya. Nah, kalau sudah sampai terjangkit gitu, apakah sebenarnya karena masih misteri, masih belum dipahami juga apa pemicunya, apa penyebabnya, apakah sebenarnya tetap bisa diobati atau memang hanya bisa melalui transplantasi hati? Kasus-kasus itu tidak semuanya mengalami transplantasi hati. Kalau kita lihat di Inggris, di Amerika itu melaporkan kurang lebih antara 7-10% lah yang dilakukan transplantasi hati. Artinya sisanya yang sebagian besar itu tidak perlu transplantasi dan bisa sembuh. Ada beberapa obat yang bisa diberikan kepada pasien, dan juga terapi-terapi standar seperti dengan istirahat baring, anak-anaknya dirawat di rumah sakit, diawasi dengan ketat dari hari ke hari, ya, dan diberikan terapi-terapi yang sesuai, yang kita sebut terapi simptomatik. Itu membuat anak-anak ini bisa kembali normal, jadi tidak harus dia menjadi berat. Tapi tentu tidak menunggu sampai berat untuk datang ke rumah sakit. Iya. Dengan begitu apakah bisa dibilang sebenarnya pengobatan untuk hepatitis misterius ini sebenarnya tersedia? Karena kita belum tahu pengobatan khususnya, pengobatannya tidak ada yang kita sebut pengobatan kausal. Memang dicoba pada tim Inggris dan tim Amerika pada saat kami mengadakan sharing informasi, itu terlihat bahwa mereka juga menggunakan obat-obat yang sebetulnya belum terbukti, tetapi misalnya mereka menggunakan antivirus yang disebut cidofovir, mereka menggunakan macam-macam hal, termasuk juga terapi-terapi yang khusus yang sebetulnya dicobakan karena sebetulnya belum tahu penyebab aslinya. Tapi secara umum mereka menyampaikan bahwa terapi-terapi mereka standar dan itu bisa menyelamatkan demikian banyak persentase meskipun ada angka kematian. Kalau yang di Indonesia bagaimana, Prof? Apakah juga bisa mendapatkan pengobatan yang sama dengan pengobatan yang sudah dilalui oleh beberapa pasien di luar yang akhirnya bisa membaik? Kita dari laporan-laporan itu yang sudah masuk lagi, kita melihat beberapa laporan sudah lebih dini, sebelum sampai berat sudah datang ke rumah sakit dan ditangani oleh teman-teman dokter anak di daerah masing-masing. Dan bila mereka tidak terlambat, kelihatannya terjadi perbaikan yang cukup jelas pada pasien-pasien tersebut. Tapi pasien-pasien yang datang dalam keadaan terlambat, yang ini yang menjadi masalah di kita. Jadi waktu sangat menentukan ya, sudah sampai tahap mana adenovirus ini menggerogoti badan gitu ya. Jadi secepatnya ya, Prof, kalau memang ada tanda-tanda ya? Ya, jadi saya kira tanda-tanda awal itu yang perlu diwaspadai. Meskipun memang bukan semuanya, misalnya gejala saluran cerna itu pasti akan seperti ini, tetapi paling tidak dengan kewaspadaan antara orang tua, anak, dan juga tenaga kesehatan, saya kira itu kan bisa dijaga bersama-sama, diawasi
dengan lebih teliti bahwa ini berkembang tidak ke arah hepatitis akut, apalagi hepatitis akut yang berat. Kalau memang ada gejala-gejala yang sudah mengarah, saya kira dia perlu dirawat ke rumah sakit. Oke, nah saya ke Pak Diki, kembali lagi bahwa kita belajar dari apa yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 mengenai penularan sebuah penyakit. Sangat penting juga bahwa khususnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan ini siap dan mampu untuk menanganinya. Nah ini ada tantangan baru lagi nih Pak Diki, karena belum diketahui bahkan penyebabnya, apalagi untuk pengobatannya begitu. Bagaimana kita tetap bisa mempersiapkan agar kasusnya tidak memburuk dan meluas? Ya, tentu tadi ya, esensinya adalah di deteksi dini ya. Karena sekali lagi kalau menyinggung indikator kematian, itu berarti masuk kategori indikator telat kan namanya. Berarti ada keterlambatan mendeteksi, merujuk, mendiagnosa. Nah, telat-telat yang ini yang harus diintervensi semaksimal. Jadi gapnya jadi kecil sekali. Dan tentu masalahnya adalah ada disparitas ya, kemampuan rumah sakit kita di daerah. Jakarta relatif beruntung di kota-kota besar. Nah itulah sebabnya sejak awal ada kasus ini saya mengimbau ada satgas di level provinsi lah, nggak usah kabupaten kota, untuk membantu karena banyak rumah sakit pendidikannya. Pakar-pakar seperti Prof. Hanifa ini kan adanya banyaknya di rumah sakit pendidikan gitu. Nah ini yang akan membantu ya, perlu membantu rumah sakit daerah, konsultasi dilakukan ya, karena tenaga kesehatan kita kan selama ini memang sudah exhausted ya dengan kelelahan dengan COVID-19. Nah ini yang penting terutama karena ini kasusnya banyak di anak. Nah ini jejaring IDAI dengan juga Satgas ini, terutama nanti dengan bidan, karena ini keterlambatan kalau dideteksi di lapangan, kalau bicara Indonesia yang luas ini ya, tenaga kita di daerah itu ada di bidan dan mungkin termasuk para tenaga kesehatan lainnya. Nah ini yang harus diberdayakan pada level puskesmas. Karena bagaimanapun dalam setiap penyakit, meskipun ini belum diketahui, sekali lagi ketika cepat ditemukan dan artinya bisa didapatkan konfirmasi dari tenaga ahli kesehatan anak khususnya, ini harus seperti apa, nah itu yang akan menyelamatkan ya, menyelamatkan. Jadi, selain itu juga ya penting sekali, saya kira dalam ini saya selalu mengingatkan ya bahwa infection control di rumah sakit juga harus ditingkatkan, termasuk di pelayanan kesehatan bawahnya ya. Walaupun kita tahu ya kasus yang potensi penyebarannya atau penularannya ini mungkin masih belum terlalu solid, tapi yang namanya infection control itu semacam upaya kita untuk meredam ya, supaya tidak terjadi penularan, tidak terjadi juga terjadi paparan pajanan pada lokasi atau pelayanan kesehatan. Ini yang juga harus dikuatkan atau tingkatkan kualitasnya oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tetap lebih baik siap dan tidak kejadian begitu ya Pak Diki ya, dibandingkan dengan kejadian tapi tidak siap tentunya. Kita sudah ada penelpon, ada Pak Peter di Toraja yang ingin bertanya. Selamat pagi Pak Peter. Halo, selamat pagi Pak Peter. Ya, selamat pagi Pak Peter. Halo, selamat pagi. Ya. Pagi Pak Peter, agak terputus tampaknya suara Pak Peter di Toraja. Pak Peter ingin bertanya, silakan Pak Peter. Pak Peter di Toraja. Pak Peter ingin bertanya, silakan Pak Peter. Pak Peter, tampaknya mungkin suara televisinya masih terlalu besar Pak Peter. Boleh didengarkan dari telepon saja, suara televisinya dikecilkan? Masih terlalu besar Pak Peter, boleh. Iya. Halo. Iya, Pak Peter, bisa mendengar suara saya? Ya, dengar. Oke, silakan pertanyaannya Pak Peter. Yang saya mau tanyakan, masa inkubasi hepatitis akut itu berapa lama sampai muncul gejala, Pak? Ya. Ya, berapa lama masanya sampai muncul gejala, Pak? Oke, baik. Sehingga menimbulkan gejala ya. Oke, baik. Itu pertanyaan dari Pak Peter. Mungkin dari Prof. Hanifa yang akan bisa menjawab berapa lama masa inkubasinya sehingga menimbulkan gejala untuk hepatitis akut ini. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Peter atas pertanyaannya. Jadi untuk bisa menjawab masa inkubasi kita perlu tahu juga etiologinya yang mana, penyebabnya yang mana.
sampai saat ini penyebabnya kita belum tahu nih. Jadi dari data-data pasiennya datang itu belum terlihat juga berapa lama dari mulai dia masuk sampai dengan adanya gejala. Jadi ini susah kita menentukannya. Kalau belum kapan masuknya itu belum tentu kita bisa tahu kalau kita nggak tahu penyebabnya, saya kira. Jadi situ baru kita tahu bahasa inkubasinya. Belum diketahui Pak, karena ini bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, bukan hepatitis C, bukan D, bukan E, demikian. Benar-benar baru, jadi masih banyak yang belum dipahami. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan banyak yang awam seperti saya dan mungkin kebanyakan dari pemirsa juga, Prof. Hanifah. Mengapa sulit untuk memahami apa penyebab dari penyakit ini? Karena gejalanya sudah dipahami, ada banyak juga yang sudah bisa dipelajari dengan mungkin kata-kata yang sangat sederhana, karena saya yakin sebenarnya kalau diceritakan secara klinisnya sangat rumit, kami tidak akan paham. Tapi mengapa sulit untuk menemukan sumbernya ini? Begini, dokter itu kan mesti ada evidence-nya ya. Setiap kali berbicara itu ada buktinya. Apa buktinya bahwa menyebutkan bahwa itu sebab akibat. Tentu adenovirus yang 72% mungkin orang awam akan bilang kenapa nggak bilang aja adenovirus sebagai penyebabnya. Tapi untuk mengatakan itu hubungan sebab akibat tidak semudah itu. Karena kalau betul itu penyebabnya, pertanyaannya kenapa tidak ditemukan pada 100%? Karena kalau itu penyebabnya harus ditemukan pada 100%. Baru kita bisa katakan bahwa itu penyebabnya. Ditemukan 100% pun sebetulnya masih ada faktor lain. Apakah betul dia demikian? Apakah kalau kita keluarkan virusnya, kan misalnya kita katakan dia adenovirus. Kalau kita keluarkan dia, lalu kita masukkan ke hewan coba yang sesuai, apakah timbul gejala yang sama? Kalau tidak timbul berarti mungkin itu coincidence. Jadi ini masih tahapannya masih terlalu dini untuk bisa kita katakan sebab akibat sebelum ada bukti-bukti lain yang memperkuat hal itu. Jadi hubungan bisa dikatakan ada, link ada, tapi bahwa itu berupa kausal penyebab itu belum bisa ditentukan sampai saat ini. Karena itu memang bukan hal yang mudah. Kalau secara keilmuan kita tidak bisa sembarangan mengatakan demikian. Jadi masih harus melalui banyak percobaan atau percobaan di lab pastinya menurut penjelasan dari Prof. Hanifah. Terima kasih sudah menjelaskan dengan sederhana tadi, Prof. Sudah ada penelpon lagi. Ada Bu Reni. Selamat pagi, Bu Reni. Selamat pagi. Pagi, Bu Reni. Silakan Bu Reni pertanyaannya. Iya, ini saya ada keluarga yang ada yang positif hepatitis, orang tuanya. Nah, apakah itu bisa menular ke anaknya ya? Dan apakah ini akan bisa jadi yang sekarang lagi ditakuti ini, lagi hepatitis akut ini, gitu. Sudah diketahui hepatitis jenis hepatitisnya sendiri? Jenis hepatitisnya hepatitis A. Hepatitis A, oke. Iya. Nah, Prof. Hanifah mungkin kalau ada yang mau ditanya lebih jelasnya atau langsung menjawab, Prof? Ya, kalau itu hepatitis A sudah lebih jelas bahwa penularannya melalui fekal oral juga, melalui makanan, minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Jadi hati-hati, bahwa ini memang bisa menular ke anak yang lain atau keluarga yang lain, terutama pada anak-anak, karena sebetulnya sebagian orang dewasa itu secara tidak langsung sudah bisa punya kekebalan kalau dia pada masa anak-anaknya sudah terpapar virus ini, dan pada saat itu bisa saja tanpa gejala. Jadi kalau kita lihat orang tuanya terkena, jadi berarti dia belum pernah sebelumnya terpapar dengan virus ini dan belum punya kekebalan dan belum divaksin hepatitis A. Saya kira untuk anak yang lain, kalau belum divaksin hepatitis A bisa diberikan vaksin hepatitis A, di samping menjaga kebersihan tangan, makanan yang kontak-kontak dengan kotoran atau hal-hal yang berhubungan dengan kotoran dari yang penderita, jadi yang orang tua tadi. Apakah dia bisa menjadi seperti keadaan hepatitis akut berat yang sekarang ini? Tidak, karena dia hepatitis A sudah kita ketahui. Tetapi apakah dia bisa menjadi berat? Pada orang tua pada umumnya hepatitis A tidak berat, tetapi pada keadaan-keadaan khusus bisa juga hepatitis A menjadi fulminan, yang kita katakan hepatitis berat. Karena meskipun bukan keadaan seperti ini, hepatitis A juga bisa sebagian kecil, ya kurang dari 1%, yang menjadi sangat berat yang disebut hepatitis fulminan. Oke,
Baik, terima kasih Prof. Hanifah dan juga tadi Bu Reni Jakarta. Sebagai penutup, saya ingin ke Pak Diki, lalu juga nanti lanjut dari Prof. Hanifah. Apa sikap yang harus kita miliki, baik itu dari tentu saja pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi kondisi hepatitis yang masih misterius ini dalam menjalani hari-hari ke depannya agar tidak sampai justru kita terpapar ataupun menularkan, Pak Diki? Ya, ini ya tadi yang dijelaskan Prof, ini sebetulnya semakin menunjukkan begitu pentingnya ya mengetahui bahwa setiap penyakit itu ada epidemiologinya. Jadi ada 5 hal yang harus diketahui sebelum kita bisa dealing atau menghadapi satu penyakit. Ya, pertama etiologinya harus jelas. Itu di epidemiologi itu kalau belum diketahui ya repot kita. Nah, kedua mekanisme penularannya gitu. Mekanisme penularan. Kemudian orang ya, faktor orang. Orang itu ada yang kenapa yang ini berisiko, yang ini nggak berisiko. Itu epidemiolog harus menjawab itu. Kedua, tempat ya. Tempat ini mungkin ada yang kaitan dengan apakah dia di subtropis atau lain-lainnya. Pokoknya berkaitan dengan tempat. Dan terakhir adalah waktu. Termasuk yang ditanyakan Pak Peter tadi, inkubasi, bahkan infeksius dan tidak infeksiusnya harus bisa dijawab gitu. Nah, kalau sudah ketahuan, kita harus baru akan agak tenang gitu dan bisa lebih confidence untuk menghadapi ini. Nah, selama itu belum terjawab, sikap kita adalah harus melakukan upaya pencegahan. Dimulai dari individu ya. Kebiasaan hidup bersih sehat ini menjadi sangat penting. Dan itu untuk cuci tangan itu bukan hanya untuk hepatitis, bahkan yang namanya resistensi obat itu dengan cuci tangan saja itu juga akan sangat berpengaruh secara tidak langsung gitu. Nah, inilah yang harus kita mulai. Nah, termasuk di sini bukan hanya masyarakat, ya semua tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu, tentu yang paling penting adalah respon dari pemerintah ya. Terakhir ada bahwa kita nggak bisa ya dalam era globalisasi seperti ini, data global harus kita amati, harus juga kita jadikan pembanding, termasuk juga akan bisa, kalau bisa kita berkontribusi juga pada data global. Data-data yang kita miliki kan sudah cukup ini ya, kalau bisa kita, jadi saya sangat apresiasi itu tadi ada sharing kan pasti klinisi kita memang dari dulu kan selalu begitu. Menambahi data globalnya ya. Betul. Dan ini juga menekankan dunia kedokteran itu memang berbasis ilmiah. Kita nggak bisa sembrono gitu. Baik, terima kasih Pak Diki. Terakhir Prof. Hanifah untuk menjawab pertanyaan banyak orang tua saat ini apakah menular melalui udara, dan tadi Prof sudah menjawab bahwa ini pun masih dipelajari, tapi sebelum kita bisa benar-benar menegaskan jawaban atas pertanyaan apakah ini menular lewat udara, apa yang harus dilakukan? Saya kira tetap yang utama adalah kita menjaga penularan melalui saluran cerna yang terutama. Karena itu kita perlu melakukan, anak-anak kita diajarkanlah pola hidup sehat tadi yang Pak Diki Budiman katakan ya, bahwa anak-anak itu diajarkan cara mencuci tangan. Mencuci tangan bukan sekedar mencuci, tetapi mencuci tangan yang betul dengan sabun ya. Jadi ada caranya yang betul, itu bisa dilihat lah, cari cara mencuci tangan menurut WHO gitu, cari bagaimana mencuci tangan yang betul itu. Kemudian juga mengajarkan anak-anak misalnya untuk makan dengan makanan itu harus matang ya, minuman itu harus yang bersih, jangan sampai terkontaminasi ya. Kalau air itu harus dimasak dengan matang. Alat-alat makanan yang digunakan juga harus dibersihkan dengan baik, dicuci dengan pencuci alat-alat yang baik ya, yang sesuai. Kemudian anak-anak itu habis berkemih atau habis buang air besar itu diajarkan mencuci tangan juga. Dan kalau mereka makan pastikan tangannya bersih dan tidak bertukar dengan temannya. Makanannya jangan tukar-tukar dengan temannya. Anak-anak kan suka jahil ya, suka main-main gitu. Mereka suka tukar-tukaran makanan ke teman-teman yang lain. Jadi ini pada saat seperti ini jangan tukar-tukar makanan lah, makanan yang dibawa dari rumah. Atau lebih baik sebetulnya kalau dia sekolah, nggak usah makan kalau bisa, sebelum ke sekolah dia sudah makan, pada saat pulang dia segera makan gitu. Jadi kalau bisa di sekolah nggak usah makan, karena dengan makan itu ada kemungkinan kontak dengan temannya, dan juga dia buka masker kan. Tentu ini yang saya kira mungkin akan lebih baik kalau bisa kita lakukan pencegahan yang maksimal. Dan terakhir saya kira kita waspada tapi jangan takut. Baik. Terima kasih Prof. Hanifah Oswari dan juga Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Semoga sehat-sehat terus dalam bertugas. Terima kasih Prof. Pak Diki.